Sobat Bincang Energi, kembali lagi dalam segmen kesayangan kalian yakni Bincang Energi Siaran Terkini atau BES. Kembali lagi bersama saya Rika. Hari ini saya bersama dengan rekan saya akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga aktual seputar perkembangan energi selama 2 minggu kebelakang. Halo Sobat Bincang Energi semua, saya Hafiz bersama Rika akan sharing seputar berita yang lagi happening banget nih soal energi dan lingkungan dari tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022. Kira-kira apa aja ya? Yuk langsung kita simak sama-sama berita pertama kali ini. Nah Sobat Ben, berita pertama kali ini datang dari perusahaan BUMN PT Pertamina Persero yang telah resmi melakukan penyesuaian harga pada 3 jenis bahan bakar minyak non-subsidi sejak 3 Agustus 2022 lalu. Artinya, harga 3 jenis BBM yaitu Pertamax Turbo, Dex Lite, dan juga Pertamina Dex resmi naik. Mengutip website resmi Pertamina, disebutkan bahwa perseroan melakukan penyesuaian harga BBM umum ini dalam rangka mengimplementasikan keputusan Menteri ESDM nomor 62 K12 MEM 2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum, jenis bensin, dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum. Sejatinya, penyesuaian harga 3 jenis BBM non-subsidi itu menjadi kewenangan Pertamina dengan mempertimbangkan tingginya harga minyak mentah dunia yang saat ini masih betah bertengger di atas $100 per barrel. Secara spesifik, di DKI Jakarta misalnya, harga Pertamax Turbo RON 98 naik dari semula 16.200 per liter menjadi 17.900 per liter. Sedangkan Dex Lite naik dari semula 15.000 per liter menjadi 17.800 per liter. Kemudian Pertamina Dex juga naik dari 16.500 per liter menjadi 18.900 per liter. Adapun kenaikan harga tersebut berbeda di setiap wilayah seperti di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur hingga Papua. Nah, Sobat Ben, sudah siap nggak nih dengan kenaikan harga BBM kali ini? Jangan lupa update terus untuk berita-berita lainnya ya. Gimana nih Sobat Ben semuanya? Menarik banget kan berita pertama tadi? Kali ini dilanjutkan dengan kabar dari Menteri ESDM, Arifin Tasrif, yang meminta industri turunan nikel ditingkatkan dalam lawatannya ke tambang nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan. Peningkatan produksi olahan dari turunan nikel melalui hilirisasi ini disarankan agar bisa memberikan nilai tambah yang lebih optimal serta meningkatkan investasi dan juga membuka lapangan pekerjaan yang masif bagi penduduk sekitar. Saat ini, fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel di Sorowako memiliki kapasitas sekitar 70.000 ton nikel matte. Selain proyek existing tersebut, Vale merencanakan pembangunan 3 smelter baru. Pertama, fasilitas pengolahan nikel reduction kiln electric furnace dengan peningkatan produksi sebesar 73.000 ton dalam bentuk ferronikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Kedua, proyek pembangunan pabrik High Pressure Acid Leaching atau HPAL Pomala yang berlokasi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dengan potensi kapasitas produksi mencapai 120.000 ton. Proyek pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian komoditas nikel terintegrasi dengan penambangan di Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Tenggara ini telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Selanjutnya, yang terakhir adalah rencana pembangunan pabrik HPAL yang merupakan proyek ekspansi smelter Sorowako dengan target kapasitas produksi sekitar 60 kilo nikel ton. Gimana? Menarik banget nggak Sobat Ben semua? Semoga produksi turunan nikel di Indonesia dapat menjadi nilai tambah perekonomian bangsa ya. Baik, berita selanjutnya datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menargetkan akan mengubah 1.000 unit sepeda motor BBM menjadi motor listrik pada tahun ini. Direktur Konservasi Energi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM, Luh Nyoman Puspadewi mengatakan pihaknya telah mengkonversi motor BBM ke listrik sebanyak 100 unit pada tahun lalu. SDM sedang mencoba melakukan konversi dari motor BBM ke motor listrik. Kita telah melakukan uji coba 100 unit pada tahun lalu dan tahun ini akan dilakukan kembali uji coba pada 1.000 unit. Kata dia dalam webinar bertajuk Prospek Pemulihan Ekonomi Indonesia di tengah perubahan geopolitik global pasca pandemi. Dewi mengatakan proses konversi itu masih terhambat oleh tingginya biaya dalam pengadaan komponen. Menurutnya,
Sebagian harga komponen untuk proses konversi mahal karena pabriknya belum ada di Indonesia. Karenanya pihaknya harus merogoh kocek untuk impor. Oleh karena itu, Kementerian SDM pun akan bekerja sama dengan produsen komponen yang juga untuk mendapatkan harga komponen yang ekonomis. Setidaknya ada 50 bengkel UKM yang telah dilatih untuk program konversi 1.000 unit motor untuk tahun ini. Menurutnya, proses konversi motor BBM menjadi motor listrik ini juga bisa menghidupkan kembali ekonomi bengkel UKM. Yuk teman-teman, mari kita kawal terus ya pengembangan EV di Indonesia, Sobat Bincang Energi. Selanjutnya, mengenai pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan di IKN Nusantara akan dimulai pada 2023. Juru bicara Tim Komunikasi Rencana Pemindahan IKN, Sidik Pranomo menjelaskan, pembangkit listrik ramah lingkungan tersebut akan menggunakan tenaga surya, gas, hingga angin. Sidik juga mengungkapkan, semua pembangunan pembangkit listrik tersebut direncanakan rampung pada 2024. Sidik memastikan pada 2022 ini, semua perencanaan dan persiapan pembangunan energi terbarukan di IKN dapat diselesaikan. Menurutnya, skenario pembangkit energi bersih dan terbarukan akan dioptimalkan untuk menghasilkan pencapaian 100% energi terbarukan di IKN. Pada 20 Juli lalu, Kementerian ESDM mengadakan rapat membahas mengenai rencana pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan di IKN. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana juga mengatakan, ada banyak lahan tambang tak terpakai untuk dimanfaatkan membangun pembangkit listrik. Wah Sobat Bincang Energi, nggak terasa nih kita sudah sampai di penghujung berita dalam segmen BES 34 kali ini. Kali ini datang dari peringatan Hari Kebangkitan Teknologi. Sorry Kak, ulang lagi. Wah Sobat Bincang Energi, nggak terasa nih kita sudah sampai di penghujung berita dalam segmen BES 34 kali ini. Berita kali ini datang dari peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Harteknas yang diperingati setiap 10 Agustus. Tahun ini pemerintah berfokus pada teknologi di sektor pangan dan pertanian. Tujuannya untuk membangun ketahanan pangan bangsa Indonesia. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Laksana Trihandoko mengatakan, tahun ini adalah peringatan Harteknas ke-27. Peringatan Harteknas kali ini mengusung tema riset dan inovasi untuk kedaulatan pangan dan energi. Menurut dia, BRIN berupaya melakukan berbagai riset untuk optimalisasi produktivitas pangan, yang tujuannya memberikan kemudahan budidaya melalui inovasi teknologi, lalu menciptakan varietas-varietas unggul, memberikan proteksi serta riset dan inovasi lainnya. Sejumlah perguruan tinggi ikut memperingati Harteknas 2022 dengan memamerkan sejumlah inovasi. Di antaranya dilakukan Universitas Terbuka atau UT dengan menggelar pameran 27 unit inovasi pembelajaran jarak jauh. Inovasi itu diantaranya berupa game edukasi, teknologi augmented reality atau AR, maupun inovasi materi pelajaran yang diakses dengan kamera virtual reality atau VR. Dengan inovasi tersebut, pembelajaran menjadi menarik dan mudah dipahami. Misalnya pelajaran dengan teknologi AR, membuat gambar di buku bisa dipindai, lalu menghasilkan animasi. Teknologi itu digunakan untuk pelajaran mengenai organ-organ vital manusia seperti jantung, paru-paru, dan juga organ lainnya. Nah Sobat Ben, berakhir juga nih segmen BES ke-34 kita kali ini. Gimana? Seru-seru kan berita seputar energinya? Dan yang pasti, menambah insight baru nih buat Sobat Ben semua. Bener banget nih, tentunya di sini kita juga ingin mengajak Sobat Bincang Energi untuk nggak ketinggalan acara-acara dari Bincang Energi yang pastinya seru dan informatif banget. Mulai dari BES, BEM, Ruben, Forben, podcast, dan masih banyak lagi lainnya. Program-program keren Bincang Energi dapat Sobat Ben akses juga di websitenya yaitu bincangenergi.id dan bisa follow akun Instagramnya di @bincangenergi. Jadi, jangan sampai kelewatan ya Sobat Bincang Energi. Oke, saya Rika dari Bincang Energi. Dan saya Hafiz dari Bincang Energi. Salam energi berkelanjutan. Sampai jumpa di BES 2 minggu ke depan.